Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para ustadz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon semoga kita diluruskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi rahimahullah sampai bab yang ketiga ya. Jadi Al-Babut Tsalits, bab yang ketiga, yaitu sesudah ayat-ayat ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam bab ini, wa fi al-babi hadisu Abi Mas'udin al-Ansari wa hadisu Ibni Abbasin al-mutaqaddimani fil babis tsani. Jadi pada bab 3 ini, bab 3 kita adalah bab dengan tema bab 3 itu ya tentang memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka ya. Jadi sesudah Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil tentang wajibnya memuliakan ahli Quran serta larangan untuk menyakiti mereka, merendahkan mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam hadis. Ternyata pada bab ini beliau mengingatkan kembali tentang dua hadis sebelumnya. Jadi dua hadis pada bab yang sebelumnya, pada bab 2 itu, yang satu adalah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Kita masih ingat ya? Yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi itu juga termasuk dalil maksudnya ya, bahwa hendaknya yang menjadi imam di satu kaum ya, maksudnya untuk sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya. Tapi dalam penjelasan Imam Nawawi bahwa yang dimaksud di situ adalah yang paling faqih, yang paling paham tentang Al-Qur'an, bukan sekedar paling banyak hafalannya. Nah, itu juga menjadi dalil bahwa orang yang menjadi ahli Quran itu wajib dimuliakan. Kalau ada di antara mereka ini kemudian masuk waktu sholat, maka siapa yang akan dipilih sebagai imam? Mestinya adalah ahli Quran, yang paling faqih, yang paling paham. Hadis yang kedua pada bab yang lalu juga itu bisa sebagai hujah ya tentang kewajiban memuliakan ahli Quran, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Isinya adalah bahwa orang-orang yang menjadi anggota di dalam majelisnya Umar radhiyallahu an, jadi ibaratnya ini orang-orang yang hadir di pertemuan penting. Kalau Khalifah Umar bin Khattab melakukan satu pertemuan, maka di situ siapa? Adalah qurra. Qurra yaitu para qari. Para qari yakni orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, orang-orang yang paling paham tentang Al-Qur'an Al-Karim, apakah dia orang tua ataukah dia masih anak muda sekalipun, maka itu termasuk menjadi majelis Umar radhiyallahu an. Jadi ini dua hadis ya. Nah,
Kemudian Imam Nawawi rahimahullah kemudian menyebutkan hadis yang baru nih, sesudah dua itu hadis kita sekarang adalah yang mana? Yaitu dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlali Allah inna min ijlalillahi ta'ala ikramati asyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dhis sultanil muqsit rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasanun. Ya, Masya Allah. Ini hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pesan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa termasuk di dalam inna min ijlalillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya termasuk di dalam perkara yaitu mengagungkan Allah. Termasuk perkara yaitu membesarkan Allah, kita ini harus ngapain? Kan hukum asalnya kita mengagungkan Allah. Kita ini wajib untuk membesarkan Allah, ta'zimullah namanya ya. Nah, termasuk di dalam perkara yang diperintahkan itu ya, yaitu mengagungkan Allah. Di situ disebutkan ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah ikrama disyaibatil muslim. Yaitu kita wajib memuliakan seorang yang udah punya uban, yang muslim. Maksudnya syekh, dia udah berumur. Jadi ini petunjuk, ini adalah bagian dari memuliakan Allah. Jadi dikaitkan dengan kita sebagai hamba yang memuliakan Allah, kita wajib. Ternyata kita kepada orang-orang yang berumur, orang-orang yang sudah punya syaib yakni uban, yang rambutnya putih. Ini cek, udah kayaknya masih banyak yang belum beruban di sini ya. Nah, itu dikasih kelebihan sama Allah oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagai orang yang sudah berumur, maka wajib dimuliakan, ikram siapa? Yaitu asyaibah, orang yang punya uban. Nah, di sini siapa maksudnya orang itu? Al-muslim, orang yang muslim. Nah, di sini maksudnya adalah siapapun orang itu. Misalnya ya, kalau di kerabat kita kan pasti ada orang-orang tua, sesepuh-sesepuh. Nah, itu ya kita harus menunjukkan sikap hormat. Gak boleh mereka kita cara ngomongnya disamain sama teman sebaya, itu nggak boleh. Ya, pokoknya diatur kita perilakunya, cara bicaranya, dan lain-lain. Kenapa? Ya karena mereka punya kemuliaan dari sisi dia wajib dihormati orang yang sudah berumur. Apakah hanya keluarga? Ya tentu tidak. Di sini maksudnya siapa saja. Keluarga bukan keluarga, kenal enggak kenal. Ya, sering ketemu atau jarang ketemu, atau bahkan sekali-kalinya ketemu. Kalau ada orang yang seperti itu, maka kita memuliakan. Misalnya nih ya, kita datang ke masjid, yang masjidnya karena lagi safar. Itu kan berarti ketemu orang yang mungkin belum pernah ketemu. Kalau di situ ada orang-orang yang tampilannya adalah sebagai orang yang beruban, orang yang sudah berumur, maka sikap kita itu adalah ikram, memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan. Bagaimana bentuk penghormatan? Bagaimana bentuk memuliakan mereka? Ya, cara kita bicara, cara kita menyapa, atau mungkin kalau misalnya mau masuk pintu masjid atau mau keluar dari masjid, cara memuliakannya gimana? Kita persilakan dia lebih dulu. Itu bentuk ikram. Jangan sampai ada orang tua main senggol aja itu. Tapi kalau dalam hadis lain kan, kalau kita di masjid, siapa yang duluan dia yang berhak
Oh ya itu. Itu ya. Itu memang petunjuk Rasulullah SAW juga bahwa dalam perkara akhirat, dalam perkara sholat itu kita berlomba menjadi saf awal, saf pertama. Jangan mau saf yang belakang. Prinsipnya bukan monggo, bukan, kita saling bersaing, saling berkompetisi. Tapi ini temanya adalah bahwa di antara masyarakat, di antara hamba-hamba Allah ya, itu ada orang-orang yang dianugerahi umur panjang. Ada orang-orang yang hidup kemudian sampai umur yang cukup sepuh. Di situ disebutkan dengan istilah uban. Biasanya orang yang beruban itu udah tua. Ada nggak orang yang masih muda beruban? Oh banyak. Ini kayaknya perlu dikaji ya. Karena di sini adalah dia sudah berumur. Dia sudah syekh. Jadi dia dikasih kehormatan khusus. Misalnya kalau ada jamuan, siapa yang disuruh ngambil duluan? Jangan menyelonong. Diperhatikan. Jadi tuan rumah, panitia itu harus cermat. Itu bagian dari adab Nabi, bagian dari petunjuk Nabi. Min adabin nabawi, di antara adab kenabian adalah kita menunjukkan penghormatan kepada orang-orang yang kita anggap sudah sepuh. Makanya dia disapa atau dia di istilahnya ya apa? Dipersilahkan seperti itu. Dia dibukakan pintu. Nah, kayak gitu-gitu. Jangan malah dikerjain. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama ya. Jadi apakah keluarga ataukah bukan, apakah kita kenal atau enggak, apakah kita pernah ketemu atau sekali-kalinya ketemu, sama aja. Karena masuk di dalam kalimat yaitu syaibah muslim, di syaibah, di yang punya, syaibah uban, muslim dia muslim. Yang pertama ya. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan, sama aja. Hukumnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah siapa yang itu kita harus muliakan. Bahkan ini dikaitkan dengan memuliakan Allah. Inna min ikramillahi ijafan, inna min ijlalillahi ta'ala. Di antara perkara yang itu adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa? Yaitu ikram kepada ahlil Quran. Masya Allah. Jadi ada kekhususan, ada keistimewaan kepada hamba-hamba, yaitu orang-orang yang termasuk ahli Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita ini ada di dalam satu kumpulan, ya, maka itu perlu diperhatikan. Ya, siapa, ada nggak orang yang memang harus dia dihormati secara khusus? Apa aja yang dilihat? Itu bukan dilihat banyaknya hartanya, bukan ya, atau bukan dilihat dari dia populer. Kalau sekarang kan gitu ya, kalau tenar atau misalnya hartanya banyak di situ. Tapi petunjuk dari Nabi bin adabin nabawi, ya, adab kenabian bahwa kewajiban menghormati itu yang kedua adalah kepada orang-orang yang termasuk ahli Quran, orang yang hafid Quran, orang yang paham Quran, orang yang mereka faqih di dalam hal Al-Quran. Cara memuliakannya, cara menghormati mereka itu juga ya tergantung keadaan, situasinya. Misalnya kalau ada makanan, ya mungkin dia didahulukan. Atau ada apa namanya harus ngelewatin satu ruangan tertentu, maka dia didahulukan. Seperti itu. Bentuk-bentuk kemuliaan. Atau misalnya duduknya gimana supaya dia mendapatkan kemuliaan yang selayaknya dan lain-lain. Itu bukan karena apa namanya ya, mendiskriminasi antara manusia, bukan. Karena sebetulnya begini, yang dimuliakan itu bukanlah zat orang itu, bukanlah
secara jasad orang itu. Hakikatnya yang dimuliakan itu adalah bukan jasadnya orang itu, bukan person orang itu, sama sekali bukan itu. Karena yang dimuliakan itu hakikatnya apa? Al-Quran yang ada dalam diri orang itu, bukan jasad orang itu, bukan fisik orang itu, bukan person orang itu, bukan. Tapi Al-Qur'anu Al-Karim yang ada di dalam pribadi orang itu. Hakikatnya itu yang dimuliakan. Makanya meskipun dia masih muda, kalau tadi kan harus tua tuh, baru dia dihormati. Ini meskipun dia muda, meskipun dia masih kecil, tapi dia ahli Al-Quran, maka dia wajib dimuliakan. Seperti itu. Kalau misalnya apa namanya di pondok-pondok itu kan biasanya tradisi untuk memuliakan itu cukup bagus ya. Tapi kalau di kota itu beda. Apalagi yang sekolah-sekolah yang nggak terlalu menekankan aspek adab, aspek akhlak itu, ya mohon maaf ya. Itu adab kepada orang yang harusnya dihormati kadang-kadang tidak dilakukan. Ibaratnya disamain aja. Harusnya nggak begitu ya. Ya, santri itu termasuk ahli Quran. Orang yang setiap hari menggeluti, membaca, menghafal, mempelajari, dan seterusnya itu bagian dari ahli Quran. Min ahli Quran. Maka mereka harusnya dihormati. Ya. Dihormati itu dalam arti apa? Bukan secara berlebihan juga ya. Ini maksud itu. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah termasuk di dalam ijlalillahi ta'ala, perkara yang itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memuliakan siapa? Ikrama as-sultan al-muqsid. Yaitu memuliakan pihak atau orang-orang yang diamanahi kekuasaan dan dia berarti kan pemimpin, dia penguasa, tapi muqsid. Muqsid yakni adil. Adil dalam istilah syariat maksudnya menjalankan hukum Allah. Itu namanya hakim adil, imamun adil. Itu ada dalam banyak hadis ya. Yang dimaksud dia adil atau dia muqsid adalah dia menjalankan syariat. Nah, kalau ada orang yang diberikan amanah kekuasaan, itu kan nggak sembarangan ya. Berarti dia adalah tokoh di kampung atau di masyarakat itu. Maka orang-orang seperti ini itu memang punya kedudukan khusus. Dia dihormati. Dia diberikan perlakuan yang menunjukkan penghormatan, menunjukkan kemuliaan. Karena dia orang yang punya amanah besar yaitu kekuasaan dan dia menjalankan kekuasaannya secara adil. Ada sifat di situ ya, al-muqsid. Bukan sembarang penguasa, bukan sembarang pemimpin. Ya. Jadi perlu ya al-muqsid yakni adil. Ya. Ya. Jadi para ustaz sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis kita yang pertama yaitu bahwa sungguh termasuk dalam perkara mengagungkan Allah itu kita wajib memuliakan orang yang sudah tua. Wajib memuliakan ahli Quran, wajib memuliakan seorang pemimpin atau penguasa yang adil. Adil. Jadi maksudnya begini, itu bukan karena kekuasaannya semata-mata. Penghormatan itu bukan karena adanya kekuasaan di tangannya dia semata-mata, bukan. Apa tandanya? Kata-kata muksid itu kan menunjukkan bahwa kemuliaan dia, penghormatan untuk dia itu adalah karena dia menjalankan syariat Allah. Itu yang menjadikan dia mulia. Kalau dia nggak menjalankan syariat Allah, dia penguasa yang hina, bahkan penguasa yang paling hina, penguasa yang paling berat nanti siksaannya itu. Maksudnya, hamba Allah yang paling berat siksaan adalah penguasa yang zalim. Dalam satu hadis dikatakan bahwa hamba Allah yang paling berat siksaannya di akhirat itu adalah penguasa tapi dia zalim. Penguasa tapi tidak menjalankan syariat.
Enggak main-main itu. Ya, mudah-mudahan jadi perhatian ya, khususnya orang-orang yang berada di kursi-kursi kekuasaan itu. Ya, supaya tidak menjadi penyesalan. Banyak hadis ya, kalau bicara tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan itu, bahwa kepemimpinan itu, kekuasaan itu adalah sesuatu yang diperebutkan oleh manusia, tapi sebetulnya itu akan menjadi penyesalan pada ujungnya. Karena dianggap sebagai sebuah keberhasilan, kesuksesan ya, ketika orang melihat dia menjadi penguasa dan lain-lain. Justru malah berat ya. Justru mereka akan berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat dalam surah An-Nisa misalnya ya, bahwa apabila kalian menghukumi, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kalian menghukumi, menerapkan kebijakan di tengah-tengah masyarakat, siapa dia? Tentu pemimpin, tentu penguasa. Antahkumu bil adli. Wajib menghukumi dengan adil. Dalam tafsir yang dimaksud dengan adil itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Sudah dibaca tuh di mana tuh? Jumatan, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah yang memerintah kita untuk berlaku adil. Dan adil itu hanya bisa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pakai syariat Allah, pasti zalim. Ya. Baik. Nah, itu hadis yang pertama ya. Berikutnya adalah ini luar biasa juga nih ya. Menarik, yaitu tentang memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti merendahkan mereka. Yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilal nas manazilahum. Masya Allah. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi qala al Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa hadisun sahihun. Ya. Jadi ini hadis kita yang kedua dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada kita. Gitu ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh. Gitu. Apa isi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An nunzilan nasa manazilahum. Pendek ya, tapi ini dalam banget maknanya. Nunzilan nasa manazilahum. Yaitu kita hendaknya menempatkan setiap orang, menempatkan semua orang sesuai dengan manazilnya, sesuai dengan kedudukan dirinya. Jadi orang itu harus diperlakukan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya begini ya, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, itu secara alamiah akan menyaksikan orang-orang yang beragam. Betul nggak? Ada orang-orang yang ibaratnya rakyat biasa. Ada orang-orang yang disebut sebagai para pemimpin, para pemuka, para tokoh, atau para penguasa, para alim, para ulama, para ustadz, para guru, macam-macam sebutan-sebutannya. Nah, jadi menurut hadis Rasulullah SAW ini, itu perintah dari baginda Rasulullah SAW, amarana Rasulullah SAW an-nunzilan nasa manazilahum. Kita ini hendaknya menempatkan atau mendudukkan setiap orang, semua orang itu sesuai dengan kedudukannya, martabatnya. Gitu. Ya. Jadi kita paham ya. Maksudnya apa?
Ya supaya tidak terjadi kekacauan. Supaya tidak terjadi, ibaratnya gini ya, ini contoh gampang aja ya. Kalau Pak Haji misalnya ngadain satu hajatan, itu kan pasti ngundang. Orang yang diundang kan macam-macam datangnya. Ada orang yang teman biasa, ada orang yang tetangga, ada orang mungkin yang kolega, ada yang levelnya atasan, ada yang levelnya mungkin tokoh di kampung, ada orang yang posisinya petinggi di perusahaan, macam-macam. Kan gitu. Ya, mungkin ada kiainya di situ. Maka perlakuannya itu harus memperhatikan, makanya itu perlu. Ya. Biasanya kalau hajatan itu diatur supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang mestinya didahulukan, dia dibelakangkan. Ada orang yang nggak apa-apa dibelakangkan, justru didahulukan. Ini kan kebalik. Jadi la yuqaddam, nggak boleh kita mendahulukan orang yang dia nggak apa-apa dibelakangkan. Jadi ini kan berdasarkan kedudukan, berdasarkan manazil tadi, manazil yakni kedudukan. Kedudukan orang-orang itu beda-beda. Ya. Dalam uraian para ulama kita menyebutkan bahwa la yu'akhkhara muqaddam. Jangan sampai terjadi orang yang harusnya didahulukan akhirnya dibelakangkan. Itu akan menimbulkan apa di benak itu, di hati itu menjadi ganjel. Meskipun nggak diomongin ya. Benar nggak? Ini kalau ada kegiatan, ada apa rame-rame, ya. Dia tokoh, dia seorang pembesar, seorang pemuka. Tapi kemudian ini sapa enggak, kemudian menyambut itu segala macam enggak. Bahkan ketika ini dibiarin samain aja, itu orang akan tercetus di benaknya itu atau terlintas di dalam hatinya, ini tuan rumahnya gimana ya? Nah, kayak gitu. Itu alami, maksudnya itu bagian dari sesuatu yang alamiah. Makanya fitrah manusia itu adalah diatur. Ya Allah Maha tahu. Rasulullah SAW diberitahu melalui wahyu bahwa mestinya setiap orang, semua orang diperlakukan sesuai dengan kedudukannya. Orang yang berhak dimuliakan, dimuliakan. Orang yang berhak didahulukan, didahulukan. Begitu caranya. Jadi jangan sampai terjadi yu'akhir muqaddam, dibelakangkan padahal dia harusnya didahulukan. Ini pasti jadi tersinggung dah urusannya. Apa dia kagak kenal gue ya? Gitu. Mungkin bahasa Betawinya gitu ya. Gua tokoh di sini. Bukan diskriminasi, maksudnya Islam itu Rasulullah SAW mencontohkan kalau ada pembesar dari kabilah, ada ketua-ketua suku, maka mereka ini didudukkan secara terhormat sebagai tokoh yang dihormati. Memang itu sudah fitrah manusia. Dan itu bagian dari adab kenabian, dicontohkan Rasulullah SAW. Kan yang sudah wajar ya, sudah wajar kan? Orang yang punya kemuliaan-kemuliaan, punya kedudukan-kedudukan yang khusus, maka dia diberikan istilahnya penghormatan secara khusus. Ya. Mungkin tempat duduknya diatur, mungkin tempat makannya diatur, atau mungkin ibaratnya gini, itu MC-nya menyapa, nyebut nama, itu nggak masalah, memang begitu. Makanya perlu aktif itu ya, ibaratnya panitia itu nanyain, ini siapa aja yang diundang, biar tahu yang perlu disebutin namanya siapa. Boleh itu bagian dari penghormatan. Asal jangan disebut semua, ntar 1 jam ke nyebut nama doang. Yang terhormat Bapak Fulan, yang terhormat Pak Haji Fulan, disebut satu-satu semua ya. 1 jam habis waktunya. Maksudnya dipilih gitu yang penting banget, yang benar-benar tokoh berpengaruh di situ, memang demikian adanya. Jadi anunzilan nasa manazilahum. Itu bukan sesuatu yang berlebihan, itu sesuatu yang merupakan bagian dari adab kenabian. Jadi siapa yang jadi syekh di situ, kita harus kenalin. Ya. Misalnya ada jenderal sama orang yang levelnya katakanlah prajurit. Kalau diperlakukan sama itu gimana rasanya itu? Kan beda dia antara dua orang, kan beda. Itu. Atau misalnya di rumah sakit kan ada yang namanya dokter, ada namanya perawat, ada namanya staff, itu macam-macam beda. Levelnya berbeda-beda.
Gitu, itu alami. Ya. Asalkan tidak berlebih-lebihan sampai kemudian terjadi hal-hal yang kurang bagus. Ya, gitu ya. Disilakan nih yang suka ngadain acara. Biasanya orang kalau sudah kalau kita sensitif itu kan akan langsung ini ya, kepikiran siapa nih yang perlu disapa namanya. Iya. Jadi biar disebut penghormatan, itu bentuk penghormatan. Atau dipersilakan dia di mana duduknya. Atau dia hidangannya seperti apa. Itu enggak masalah. Ya. Ya. Nah, kenapa ini? Ini kan enggak ada kata-kata ahli Quran. Padahal judul kita adalah Ikram Ahli Quran. Kok bisa-bisanya ini hadis dibawakan oleh Imam Nawawi sebagai dalil untuk memuliakan ahli Quran? Tentu saja sangat masuk akal. Karena kepada setiap orang itu wajib kita muliakan sesuai dengan kedudukannya, maka sudah lebih tentu ya orang yang punya keutamaan berupa Quran lebih layak untuk dimuliakan, lebih pantas untuk dimuliakan, karena yang ada pada dirinya itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar pangkat, bukan sekedar kedudukan, tapi justru adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Lebih layak mereka dimuliakan. Maka ini jadi dalil, coba. Kan nggak ada kata-kata ahli Qur'annya di situ. Umum, semua manusia dihormati sesuai dengan kedudukan masing, martabat masing-masing. Istilahnya, ya berikanlah bagi setiap yang berhak haknya. Dihakin haqqah. Berikanlah setiap yang punya hak sesuai dengan hak yang mestinya dia dapatkan. Itu prinsip umum. Nah, orang ahli Quran ini punya keistimewaan, maka dia layak dihormati. Ya, Masya Allah. Apa namanya? Dalam masyarakat yang dibimbing oleh Islam, masyarakat yang dituntun dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, masyarakat itu kan berjalan dengan sesuai fitrah. Kalau sekarang ini orang yang mestinya nggak mulia dimuliakan. Orang yang sebenarnya tidak mulia tapi disanjung-sanjung dimuliakan. Mohon maaf ya, misalnya artis. Ya, misalnya apa gitu ya. Iya, maksudnya di sini kan hal-hal yang positif yang dimaksud manazil ini, manazil hal-hal yang positif. Dari sisi keilmuan gitu ya, dari sisi kekuasaan, dari sisi jabatan, dari sisi pangkat, itu punya manazil masing-masing. Kalau ketentaraan berarti ada namanya perwira, ada namanya apa itu? Bintara, ada namanya tamtama. Kan levelnya beda-beda itu. Atau di kantor ada komisaris, kemudian ada direktur, ada manajer, ada staff, dan lain-lain. Kalau di sekolahan ada kepala sekolah, ada level guru, kemudian ada level seterusnya. Ya begitu. Itu wajib, ini bagian dari perintah amarona Rasulullah. Masya Allah. Rasul yang merintahin langsung. Itu Rasul yang ngasih perintah. Amarona Rasulullah SAW. Anunzilan nasa manazilah. Ya. Jadi kita perlu cermat. Ya. Perlu untuk bersikap istilahnya apa itu ya, peka. Supaya kondisinya jadi aman, semuanya kondisinya jadi nyaman. Bayangin aja kalau ada satu kumpulan orang, kemudian ada toko yang datang, terus dia dicuekin. Gimana tuh? Datang aja, duduk aja, dia kagak ada yang nyamperin, kagak ada yang nyapa dia, nggak ada yang menyambut dia. Dia merasa, ini gimana ya? Meskipun dia nggak ngomong. Ya, seperti itu. Masya Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Maka wabil khusus min ahlil Quran, orang yang termasuk ahlul Quran itu sudah selayaknya dihormati, dimuliakan oleh kaum muslimin.
Masya Allah, itu ya. Jadi ini disebut oleh para ulama kita bahwa itu termasuk adabun nabawi, ya. Yaitu supaya apa? Memberikan irsyadun ila ikrami wujuhin nas, yaitu petunjuk agar kita bisa memberikan pemuliaan penghormatan kepada wujuh nas, yakni tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Namanya juga tokoh, ya mereka layak untuk dihormati. Wa tabjilihim wal ihsanu ilaihim wa ta'allufihim. Jadi kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, memberikan perilaku yang sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab, ya. Taib. Nah, kita masuk ke hadis yang ketiga. Masya Allah. Hadis yang ketiga dari sahabat Jabir radhiyallahu an. An Jabir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahd rawahu al-Bukhari. Masya Allah. Ini hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada pasca perang Uhud, ya kita tahu ya para ustadz sekarang, perang Uhud itu terjadi tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal. Bulan Syawal. Masya Allah, ini kita kalau bulan Syawal musim nikah ya. Ini perang. Bulan Syawal perang. Kalau perang Badar malah Ramadan, ya kan? Ini bulan Syawal, tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua. Iya, tahun ketiga Hijriah. Jadi baru 3 tahun di Madinah terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud ini ceritanya juga luar biasa ya. Perang Uhud itu antara Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy dari Mekah dan sekutu-sekutu mereka. Jadi ada suku-suku yang bersekutu dengan Quraisy. Jumlah pasukannya itu ya 3.000 pasukan Quraisy dan sekutunya melawan 1.000 pasukan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah. Berjalan keluar menuju Bukit Uhud. Tapi dari 1.000 ini, pas lagi di jalan, kemudian sepertiganya itu mundur. Balik kanan. Ini orang-orang munafik. Subhanallah. Ini memang sengaja untuk menjatuhkan mental pasukan kaum muslimin. Gimana rasanya ya? Kita nih lagi bareng nih, akan menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Terus pas lagi di jalan, belum nyampe, lagi di jalan, sebagian sepertiganya ini mundur secara sengaja. Sengaja memilih mundur. Orang-orang munafik. Sepertiga. Berarti tinggal berapa? Kurang lebih 700. Kan tadi 1.000 tuh. Anggaplah kehilangan 300. Orang munafik. Pasti pasukan itu guncang juga ya. 300 ini enggak dikit. 300. Masya Allah. Itulah ujian. Jadi akhirnya 700 ini terus maju. Untuk menyongsong berapa tadi? 3.000. Dan tahukah para ustaz kalian, pemimpin-pemimpin, komandan-komandan pasukan Quraisy itu siapa? Itu adalah tokoh-tokoh hebat Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Amr bin Al-As. Ini orang-orang kafir yang kemudian dapat hidayah masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah buat mereka ini selamat. Coba kalau nggak selamat, maksudnya yaitu hikmah Allah ya. Ini tokoh-tokoh besar ini, 4 tokohnya itu. Abu Sufyan itu berperang. Karena Abu Sufyan nggak kebagian perang Badar kan. Bersumpah untuk membalas
Pokoknya harus ikut perang. Abu Sufyan, orang kafir, pemimpinnya. Khalid bin Walid, satrianya Quraisy. Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abu Jahal. Ini 4 orangnya ini, yang tadinya kafir, bahkan pemimpin kekufuran, masuk Islam. Masya Allah. Belakangan masuk Islam. Hikmah Allah yang agung. Nah ceritanya kalau perang Uhud itu juga sangat luar biasa kan. Tadinya udah menang. Udah menang, tapi karena faktor ya dorongan ini ya, keinginan untuk menguasai ya ghanimah, akhirnya pasukan panah kemudian melanggar amanat Rasulullah. Rasulullah memerintahkan apapun yang terjadi kalian tidak boleh meninggalkan posisi. Ternyata feelingnya ini, wah udah menang. Musuhnya udah mulai kelihatan kocar-kacir. Kemudian turun. Hanya Khalid bin Walid memutar dari balik bukit. Membawa pasukan berkuda. Sehingga kaum muslimin terjepit. Bahkan hampir Rasulullah SAW terbunuh. Subhanallah. Nah, ceritanya tadi berapa? Jumlah korbannya terbunuh pasukan muslim itu besar sekali dalam ukuran perang. Itu jumlahnya berapa? Disebutkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa jumlah korban kaum muslim 70 yang syahid. Jumlah korban pihak musuh berapa? 22. Ya, kan tadinya sudah hampir menang, tapi karena terjadi kesalahan, ya, maka kemudian terjadilah malapetaka itu, jumlah korban kaum muslim besar. 70. Musuh cuma 22. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tentang peristiwa sesudah perang Uhud. Yaitu ini orang-orang yang syahid, jumlahnya kan banyak. Kalau mau dikuburkan secara normal, satu orang kuburannya satu kan? Berarti berapa butuh gali lubang? 70. Itu bayangkan ini habis perang. Dan itu bukan sembarangan apa misalnya medan ya, itu kan medannya keras itu ya. Bukit-bukit kan, Bukit Uhud. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW memerintahkan menggali lubang buat kuburan itu sekitar, ada yang menyebut antara 30 atau 40 lubang. Akhirnya apa yang terjadi? Berarti kuburan itu satu lahat, liang lahatnya itu karena nggak ada 70, maka ada yang harus dimasukin 2 atau dimasukin 3. Nah, gitu ceritanya. Gitu ya. Kan 70 tuh, tapi lubang lahatnya yang dibikin nggak sebanyak itu. Ya, faktornya banyak ya. Udah dalam kondisi sangat terkuras ya. Medan yang berat dan lain-lain. Kemudian juga harus segera untuk memulihkan, harus segera kembali ke Madinah. Tapi itu perkara harus diberesin. Caranya begitu. Ternyata Rasulullah memberikan petunjuk, yaitu satu lubang dimasukin 2 atau 3. Nah, disinilah kemudian dapat riwayat bahwa Nabi SAW ketika hendak dimasukkan ke dalam liang lahat itu 2 atau 3 orang sahabat yang syahid, maka nanya kepada para sahabatnya, siapa di antara 2 orang atau 3 orang ini yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak pemahaman Qur'annya. Alangkah mulianya ahli Qur'an. Sampai ketika sudah meninggal pun, ibaratnya itu kan mereka udah nggak ngerasain ya. Kalau orang masih hidup diberikan pemuliaan, dikasih dia misalnya minumannya khusus, kan dia ngerasain, dia yang minum, dikasih makanan khusus, dia ngerasain, orang dia yang makan. Ini dia udah mati, dia udah syahid, tapi tetap dimuliakan. Saking mulianya. Ibarat itu dia kan udah nggak ngerasa sih bedanya antara ini dia udah mati. Subhanallah. Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa nih dari keduanya yang paling banyak hafalan Quran, yang paling bagus pemahaman Qurannya?
Fa idza usyira ila ahadihima, jika kemudian ditunjukkan oleh para sahabat mana di antara keduanya itu, qaddamahu fil lahad. Maka Nabi mendahulukannya untuk memasukkan ke dalam liang lahat. Subhanallah. Alangkah mulianya ahli Quran. Petunjuk Rasulullah. Sampai dimasukkan ke dalam kuburnya pun itu dipilih ya, berdasarkan bagaimana Qurannya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau perang Uhud itu kita mengenang tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat 70. Masya Allah. Ya. Jadi ini hadis yang ketiga ya, yaitu memuliakan ahli Quran itu bahkan sampai dalam hal memasukkan ke dalam liang lahat pun itu dikasih penghormatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kita, oh masya Allah, tadi ada yang selewat ya. Yang hadis yang pertama itu malah hadisnya. Hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi'an. Maaf ya. Jadi hadis yang pertama tadi itu saya belum menyinggung soal. Jadi itu orang yang ahli Quran yang wajib dimuliakan dalam hadis kita yang pertama itu, dia ada catatan khusus, yaitu dia tidak apa? Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Di hadis kita yang pertama itu. Itu orang yang mengemban Quran dan dia tidak ghairil ghali, tidak berlebih-lebihan. Ghala yakni tajawaz, melampaui batas. Maksudnya gini ya, ini mohon maaf saya selipkan ya supaya kita paham. Jadi ada juga ahli Quran yang kemudian malah enggak termasuk dihormati, enggak boleh. Kalau dia berlebih-lebihan, ibaratnya sampai apa namanya itu ya, lebay. Mohon maaf ya, misalnya dia memang ahli Quran, dia memang bagus bacaan Qurannya, dia memang istilahnya banyak hafalannya, bagus semuanya. Tapi kalau dia ingin menunjukkan sikap-sikap sampai misalnya supaya kelihatan sebagai orang yang fasih, sebagai qori, sebagai kelihatan orang yang alim, pahamnya banyak, nah itu malah tidak termasuk. Karena di sini ikram ahlil Quran ghairul ghalifi, yang tidak berlebih-lebihan, wal jafi'an. Dalam syarahnya itu apa? Yang dimaksud dengan al-ghulu ya, al-ghulu itu ghala fi, maksudnya balagha fihi, melebih-lebihkan. Mungkin mohon maaf ya, kita ini kalau baca Quran, kalau standarnya yang normal, yang benar kan sesuai tajwid. Sesuai tajwid itu berarti hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan lain-lain. Tapi bisa jadi ada orang yang dia memang baca Qurannya bagus, tapi melakukan hal yang berlebih-lebihan. Ibaratnya gimana sih? Ngasih contohnya gimana ya? Supaya ingin mengesankan bahwa dia itu hebat gitu loh. Kita ada feeling nggak? Si Fulan ini begini ya, si Fulan kok begitu ya? Ada kan? Maksudnya, ya gue tahu lu begini, tapi jangan gitu-gitu amat sih. Itu di hadis Rasul disinggung. Ini hadis Rasulullah SAW. Tidak, malah itu dilarang. Dia berdosa. Jadi sebagai catatan hadis kita yang pertama tadi, yang tadi saya ulangi sedikit ya, bahwa ikram hamilil Quran itu ada catatannya ghairil ghalifihi wal jafi'an. Ada dua, ghalifihi wal jafi'an. Ghali yakni berlebih-lebihan, balagha ini melebih-lebihkan. Ya, tajawaz
Jadi apa maksudnya dia berlebih-lebihan? Di dalam syarah para ulama kita dikatakan bahwa meskipun dia hafal Quran, meskipun dia fasih baca Quran, tapi kalau dia berlebih-lebihan, yaitu apa? Dia yatajawazul hadda fil amali bih wa yatatabba'u mutasyabihah wa yubaligu fi ikhraji hurufihi hatta yukhrijaha an qalabah. Masya Allah. Jadi waliyadzubillah, ya kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kita termasuk ahli Quran sih ahli Quran tapi sikapnya berlebihan. Apa yang maksud sikap berlebihan itu? Yaitu kalau di sini dari sisi cara membacanya dibuat-buat sampai melampaui batas-batas ya kaidahnya. Itu pertama. Ya. Termasuk. Tadi kan baru saya bilang pertama. Jadi pertama ini yang dimaksud ahli Quran kan bukan sekedar dia baca. Ahli Quran yang melampaui batas itu yang ghalib fihi adalah ahli Quran yang dia maunya berpatokan kepada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Padahal ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat ini kan berarti jelas, terang. Tapi dia lebih memberatkan, lebih menekankan kepada ayat-ayat mutasyabihat sehingga ujungnya apa? Itu umat jadi bingung. Ini kan dia sebenarnya ahli Quran. Tapi dia memang secara sengaja, memang ada orang kayak gitu. Secara sengaja itu pengennya, mohon maaf ya, kayak orang-orang liberal. Itu kan suka nyari-nyari ayat yang itu kemudian menjadi seolah-olah melemahkan ayat yang sebenarnya udah terang benderang petunjuknya begini, tapi karena membawakan ayat yang sifatnya mutasyabihat, ini kan maknanya bisa begini, bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Terus yang mana yang harus kita? Jadi dia memberatkan, menonjolkan mutasyabihat. Nah itu termasuk ghalifihi. Ya. Tadi dari sisi bacaan lebih-lebihin, dibuat-buat. Yang kedua dari sisi al-amal. Al-amal yaitu dia yatajawazul hadda fil amali bihi, melampaui batas dalam hal beramal, wa yatatabba'u mutasyabihah, pengennya ngikutin yang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang itu istilahnya mengandung makna yang samar. Ini kan bisa memancing perselisihan di tengah umat. Hal-hal yang udah clear, yang udah jelas, tapi karena dia membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya seolah-olah dia menutup diri dari ayat muhkamat, ya, akhirnya umat yang bingung. Ini kata Pak Ustadz katanya begini maksud ayat ini, tapi kata Ustadz Fulun begini maksudnya. Hanya umat. Masya Allah. Ada yang begitu juga. Hobinya itu, hobinya membicarakan secara panjang lebar ya. Itu ayat-ayat yang justru bisa menimbulkan perselisihan di tengah-tengah umat. Nah, ini termasuk di dalam syarah kitab ini bahwa itu adalah al-ghalifi. Nah, orang kayak gini tidak termasuk dimuliakan. Meskipun dia ahli Quran. Ahli Quran yang bermasalah berarti ya. Atau apa? Kalau saking dia membuat-buat cara membaca, yubalik fi ikhraji hurufih, sampai cara mengeluarkan hurufnya itu berlebih-lebihan. Misalnya kalau huruf apa ya? Huruf ain misalnya, huruf kha sampai gimana gitu, itu nggak boleh. Sebenarnya standarnya itu kalau kita baca Quran yang normal ya, yang sesuai tajwid itu, dia itu sebenarnya gimana ya, lembut, halus dia. Dia apa namanya ya, kayak ngalir. Orang bacanya ini ya, nggak pakai sikap yang lebih-lebihan melampaui batas itu. Allah amisal. Ya Masya Allah. Jadi udah dikasih tunjuk nih sama Rasulullah SAW bahwa yang dimuliakan itu ahli Quran. Iya, tapi ahli Quran yang ghairal ghali fihi wal jafi'an. Gak semuanya. Gitu ya.
Nah, penjelasan tambahan lagi bahwa sikap berlebihan itu adalah sifatnya, termasuk sifat-sifatnya, karakternya orang-orang siapa? Nasrani. Kalau sifat jafi'an itu apa? Jafi'an itu maksudnya adalah yang dimaksud apa? Itu sifatnya orang apa namanya? Orang Yahudi, ya. Jafi'anhum. Baik. Maksudnya berlebihan, suka mengada-ngada lah, buat-buat, ya dibikin-bikin sampai melampaui batas. Tapi kalau orang Yahudi sifatnya itu dia jafa'an. Jafa'an itu karakternya. Apa? Apa istilahnya itu? Apa namanya? Hal yang jelas-jelas salah, hal yang jelas-jelas keliru, tapi kemudian dia bersikeras maunya yang itu. Itu orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi mari kita menjadi ahli Quran, tapi ahli Quran yang lurus, ahli Quran yang memiliki sikap yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu lagi ya, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla qala man adali waliyan faqad adanani bil harb, rawahu al-Bukhari. Masyaallah. Nah, ini hadisnya, bahwa ini hadis qudsi ya. Man adali waliyan, siapa saja yang menyakiti ya waliku, walinya Allah Subhanahu wa taala, berarti faqad adadani bil harb, sungguh dia telah memaklumkan perang kepadaku, kepada Allah. Ngeri banget ini ya, mengumumkan perang sama Allah. Iya, di sini yang disebut adalah wali. Jadi yang kita perlu dibahas ini adalah apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini, al-wali. Walinya Allah. Man adali waliyan, siapa saja yang menyakiti waliku, itu walinya Allah. Walinya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Karim itu secara umum adalah orang-orang beriman. Secara umum adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa Allahu waliyul ladzina aman yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Ya. Nah, ada ayat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama kita berkenaan dengan pembahasan ini, yaitu di dalam surah Yunus, surah Yunus 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sungguh wali-wali Allah itu, maka mereka tidak mengalami kesedihan, tidak merasakan tidak mengalami kekhawatiran, dan juga tidak merasakan kesedihan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat berikutnya, ayat 63 menjelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali Allah? Itu orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Para ulama menegaskan bahwa wali Allah itu adalah siapa saja orang beriman, siapa saja yang dia beriman dan bertakwa. Dalam surah Fussilat juga ada.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Surah Fussilat ayat 30. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ayat berikutnya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Itu ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama siapa yang dimaksud wali. Nah, orang-orang semacam ini kalau ada yang menghina mereka, ada yang menyakiti mereka, itu sama saja memaklumkan perang melawan Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau dia ngelawan Allah itu kan udah pasti ya. Itu adalah justru kebinasaan, kehancuran bagi si hamba itu. Dan juga sebaliknya, pertolongan, keselamatan, kemenangan bagi walinya Allah ini. Karena yang memerangi pihak yang menyakiti si hamba yang baik ini adalah yang memeranginya, bukan hambanya, tapi Allah yang memerangi. Masya Allah. Maksudnya dalam syarah hadis itu, maksudnya adalah dia akan dibinasakan Allah. Ihlak yang dibinasakan. Ya. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini tentang wali Allah secara umum, maka di mana kedudukan ahli Quran? Tentu saja ahli Quran termasuk wali Allah, bahkan kedudukannya khusus. Kalau tadi disebutkan secara umum orang beriman, orang bertakwa, ini kan umum. Karena ada orang beriman, orang bertakwa, dia tidak ahli Quran. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi min ahlil Quran, maka dia tentu termasuk di dalam wali Allah secara otomatis. Siapa saja yang menyakiti mereka, maka yang melawan itu, yang akan memerangi musuhnya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, gitu ya. Baik, mungkin cukup dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan sesuatu, tafadhol, silakan. Ya, betul, Pak Haji. Terakhir tadi itu dia menyakiti jadi sekarang kan masalah lupa Iya. kayaknya mereka saling kalau dia itu saling menyakiti lah katakan. Iya. Baik. Iya. Barakallahu jazakallahu khairan, makasih Pak Haji Kamal ya. Jadi apa yang mungkin sekarang cukup rame ya, itu tentang perdebatan soal absah tidaknya nasab Ba'alwi. Ya. Ini ada dua kubu kan, ya. Yang satu ibaratnya menyerang, itu yang namanya Kiai Imad. Ya. Satu sisi mencoba untuk mempertahankan, ya, khususnya dari kalangan katakanlah Nahdlatul Ulama, ya, ya kubu itu. Jadi kalau kita bertanya apakah itu termasuk dalam perkara yang sudah menyakiti, jawabannya iya. Tapi sebelum kita sampai ke jawaban soal itu, mungkin perlu kita berikan sedikit informasi bahwa kontroversi soal itu bukan cuma di Indonesia, cuma juga terjadi di luar negeri. Tapi itu sudah secara umum dibantah bahwa apa yang mereka gugat, mereka pertanyakan, mereka katakan tidak sah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maksudnya tentang bersambungnya nasab mereka kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah diketahui oleh para ahli ilmu. Itu jawaban salah seorang syekh dari Al-Azhar ketika ditanya tentang bagaimana isu perdebatan nasab Ba'alawi itu. Jadi itu untuk maksudnya dari sisi para alim ulama ya yang kredibel itu sudah memberikan
jawaban penegasan bahwa tidak layak kita mempertanyakan, tidak benar seperti itu. Termasuk diantaranya yang sudah memberikan jawaban tapi ulama Syam, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti itu memberikan jawaban. Wah, ini yang menggugat, yang kemudian meragu-ragukan mempertanyakan itu tidak pada tempatnya. Ya. Ya. Karena itu sesuatu yang sudah diketahui, sudah diakui oleh para ahli ilmu khususnya tentang nasab. Nah, kemudian soal apakah itu termasuk hal yang menyakiti, tentu saja masuk dalam hal menyakiti. Apalagi kalau disebut sebagai dzurriyyat Rasulullah ya. Maka itu punya bahkan kedudukan yang lebih lagi ya. Itu termasuk idza ya, menyakiti kaum muslimin, menyakiti wabil khusus orang-orang yang dituduh itu. Hukumnya apa? Ya hukumnya haram. Jadi tidak boleh. Sedangkan orang zimmi saja, itu ada hadisnya ya. Orang zimmi, orang kafir saja kalau disakiti itu Rasulullah murka. Man adza zimmiyan, siapa saja yang menyakiti seorang kafir zimmi, kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah menyakiti aku. Faqad adzani. Begitu. Apalagi ini menyakiti seorang muslim. Apalagi muslimnya muslim yang bersambung nasabnya ke Rasulullah SAW. Karena ahlu bait atau keluarga Rasulullah itu adalah kelompok yang harus dicintai. Kan ada hadis Rasulullah SAW ya, bahwa ajarilah anak-anak kalian, diantaranya yang wajib diajarilah aja, mencintai ahli atau keluarga Nabi. Mencintai Quran, mencintai keluarga Nabi. Itu termasuk perkara keimanan. Jadi kalau kita bersikap memuliakan orang-orang yang dikatakan sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, itu bagian dari keimanan seorang muslim. Bagian dari adab seorang muslim. Ya. Bagian dari kehormatan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian kurang lebih. Baik. Kalau ada yang nambahin lagi silakan. Tentang materi kita atau hal yang lain juga boleh. Jadi saya tambahin sedikit bahwa itu sudah di apa istilahnya ya, tentang perdebatan soal nasab itu ya, Masya Allah. Itu ibaratnya sudah disingkap ya, mana sebetulnya pihak yang mendekati kebenaran, mana yang pihak yang posisinya lemah. Dalam hal ini yang posisinya lemah adalah yang menuduh atau yang menggugat keabsahan itu. Sangat lemah. Baik ya. Seperti itu. Sekira cukup, insya Allah kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung dalam pertemuan mendatang. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu insyaallah. Barakallahu fikum wal afu minkum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.